Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, puja dan puji syukur tidak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita, yang insya Allah kita Allah golongkan ke dalam hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada Jumat pagi ini kita dipertemukan kembali dalam rangka belajar bersama berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, masih dalam bab mujahadah atau bersungguh-sungguh ya mengendalikan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'id Ibnu Abdul Aziz ya, dari Rabi'ah Ibnu Yazid, dari Abu Idris Al-Khawlani ya, dari Abu Dar ya, Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah yang maha suci dan tinggi. Dia berfirman, "Hei hambaku ya, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menganiaya." Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ini maha suci, tidak pernah mendolimi hambanya. Jadi apapun yang kita perbuat ya, yang kita lakukan selama kita di dunia ini, itulah nanti yang akan Allah balas sesuai dengan amal ibadah masing-masing, apakah itu baik, apakah itu buruk ya. Setiap insan ya, setiap manusia akan mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang telah dia perbuat selama hidup di dunia. Jadi Allah tabaraka wa taala ini maha adil, sudah pas balasannya sesuai, tidak ada yang dizalimi, dan Allah juga mengharamkan kezaliman ini terhadap dirinya sendiri. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk saling menganiaya, saling menyakiti sesama manusia, baik itu kepada yang sesama muslim maupun yang non muslim. Artinya dalam bermuamalah sehari-hari ya, itu kita harus menjaga adab ya, aturan sopan santun ya, sehingga di dalam kita bermuamalah itu bisa saling memberi manfaat atau bisa saling memberi keuntungan ya, tidak saling menganiaya. Berikutnya, hei hambaku, kamu semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka
mohonlah petunjuk atau hidayah kepadaku, niscaya aku memberi petunjuk. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, petunjuk itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman bahwasanya kita semua atau manusia semua nih, mulai dari Nabi Adam sampai walalam bisawab, sinten mungkin manusia terakhir ya, semuanya adalah sesat. Semuanya adalah sesat. Atau asalnya sesat. Sesat niku maksudnya nggih ndak aruh dalan, ndak aruh apa-apa. Tulah ndak aruh apa-apa ki arep nang ndi, dalane sing ndi ndak aruh. Maka barang siapa yang ingin petunjuk ya, mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, karena sesungguhnya petunjuk itu ya atau hidayah itu hanyalah milik Allah. Ya, maka mintalah kepada Allah dan pasti Allah jamin ini, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Pasti akan memberi petunjuk, artinya mengabulkan permohonan kita. Dan salah satu ya perbuatan yang Allah sukai adalah berdoa. Barang siapa yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, ini Allah senang. Bahkan kalau orang yang tidak mau nyuwun, ya, tidak mau nyuwun, karena sesungguhnya semua ini adalah milik Allah, kok tidak mau nyuwun, tidak gelem jaluk, ya, ini termasuk kategori orang yang sombong. Seolah-olah semua ini naane kita, naane dewi. Padahal tidak, semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka karena kita ini bukan yang mempunyai, mintalah kepada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hei hambaku, kamu semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberi makan kepadamu. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sebagai seorang hamba kita harus berusaha. Kadaripun niku masing-masing. Enten sing ringan, enten sing sedang, enten sing berat. Tapi insya Allah baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari, itu kita sudah meminta rezeki atau meminta, ya kalau berdasarkan hadis tadi, karena lapar gitu, nyuwun maem lah, nyuwun maem. Cuma caranya niku masing-masing, dan sebaik-baik permintaan itu adalah langsung ditujukan kepada yang memiliki makanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menengadahkan tangannya ke langit, minta, ya Allah, limpahkanlah rezeki kami, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halalan thayyiban. Halal niki penting ya, karena dengan halal itulah akan mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena daging yang tumbuh dari sesuatu yang halal, ya insya Allah ini hasilnya juga akan baik, dan sebaliknya. Dan toyib niku baik. Toyib niku maksudnya nggih, misalnya buah ngoten nggih, ndak sing bosok, sing mateng, sing napa niku bener-bener sehat buah ngoten nggih, mboten sing bosok, mboten sing buleren. Nah itu namanya toyib. Atau misalnya roti nggih, roti sing napa niku, sing resik, sing mboten kadaluwarsa. Nah niku nggih. Berikutnya hai hambaku, kamu semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberi pakaian. Nah, zaman sekarang niki wis rada kuwal iki. Mboten pakaian tapi malah saya telanjang. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita nggih namine zaman nggih, tren itu memang nggih enten-enten mawon nggih. Pakaian zaman sekarang niki saya minim, mungkin kain niku nggih saya larang, maklum. Saya larang dadi lek dadine klambi niku saya diminimne niku nggih maklum. Tapi tentunya masalah pakaian ini sudah diatur ya
oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik pakaian itu adalah yang menutup aurat kita dan tidak mungkin ketat lah rasanya. Kalau laki-laki itu auratnya pusar itu ke bawah sampai bawah lutut. Nah, itu laki-laki. Tapi nggih, lek ute-ute nggih mboten pantes nggih. Wah, iki auratnya kan di bawah pusar sampai napa niku bawah lutut. Nah, moro-moro dhuwure ndak gawe kelambi. Gitu, terus mlaku-mlaku teng pasar. Niku laki-laki. Kalau perempuan nggih niku semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu aurat perempuan. Kami lanjutkan. Hai hambaku, kamu ya selalu berbuat salah di malam dan di siang hari. Padahal aku mengampuni semua dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya setiap hamba, setiap manusia itu disadari ataupun tidak disadari pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, entah itu dosa-dosa yang kecil yang bahkan kita sendiri nggak tahu kalau itu dosa, kita nggak merasa, atau dosa-dosa yang naudzubillah min dzalik besar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, mohonlah ampun, mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jamin pasti diampuni, pun skecong ya, pun penak wis dikongkon terus dijamin. Nah, skecong nggih. Nek misale nyuwun teng kula ngoten, Mas Awet nyen duwite, nah nek jaminan mpuh dikake napa mboten ngoten. Oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sang pemilik kerajaan langit dan bumi beserta seluruh isinya itu pasti diampuni, pasti diberi ya. Penak banget pokoknya. Berikutnya, hai hambaku, sesungguhnya kamu tidak dapat berbuat sesuatu yang membahayakanku, dan kamu tidak dapat berbuat yang menguntungkanku. Hai hambaku, andaikan orang yang pertama-tama hingga yang terakhir dari jenis manusia dan jin, kesemuanya ibarat satu hati yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun dalam kebesaran kerajaanku. Hai hambaku, andai kata orang yang pertama hingga orang yang terakhir, manusia dan jin, kesemuanya ibarat satu hati yang paling lacur di antara kamu, tentu hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Hai hambaku, seandainya orang pertama kamu sampai yang terakhir, manusia dan jin, berdiri di atas satu bidang tanah, mereka semua memohon kepadaku, lalu masing-masing aku luluskan permintaannya, niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan sebagaimana jarum jika dimasukkan ke dalam samudra. Jamaah rahimakumullah. Jadi keagungan Allah tabaraka wa taala ini pun sudah tetap. Jadi umat manusia dari bangsa hamba Allah dari bangsa jin dan manusia, semuanya ini berbuat baik sekalipun, itu kerajaan Allah tetap boten kalong. Ya wis keagungannya ya sak mono kuwi. Atau sebaliknya, apabila hamba Allah ini berbuat keburukan, berbuat maksiat, menzalimi diri mereka sendiri, maka kerajaan Allah pun juga enggak boten kalong. Jadi Allah itu maha agung. Kerajaan Allah ya wis sak ngono kuwi. Apapun yang hamba-hambanya perbuat ya, apapun yang hamba-hambanya lakukan, itu sedikit pun boten pengaruh. Bahkan di dalam hadis ini tadi disebutkan ya, apabila hamba Allah dari manusia dan jin seluruhnya ya, itu minta kepada Allah, nyuwun wabeh jaluk dari manusia pertama, dari jin pertama sampai terakhir, nyuwun kepada Allah nih, kemudian dikabulne kabeh, dikei kabeh, maka kerajaan Allah Subhanahu wa taala pun juga akan
tidak berkurang karena Allah memberikan sesuatu kepada hambanya. Boten kalong. Jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala tetap. Kecuali ini Allah gambarkan ya. Kalong ini ku namung sebagaimana napa niku jarum. Jarum niku nggih, dom sing alit niku nggih. Jika dimasukkan ke dalam samudra, jarum dilebokne ning samudra kemudian diangkat. Maka yang nempel di jarum itu sangat-sangat wis kaya-kaya mboten ketok. Jadi itulah gambaran. Jadi apa yang Allah karuniakan kepada seluruh alam semesta dan isinya ini nggih namung sak monten niku kadare. Namung seperti halnya jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, lautan yang luas, kemudian jarum itu diangkat dan yang nempel, air yang nempel di jarum nikulah ya, yang Allah berikan kepada kita. Jadi widik banget, boten ngaruh lah bahasane ngoten. Kami lanjutkan. Apa yang ada di sisiku, oh ngapunten. Sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kamu. Jadi apa yang Allah berikan, ya, apa yang Allah karuniakan itu adalah amal-amal kita. Aku menghitungnya untukmu, kemudian aku memenuhi balasannya untukmu. Maka barang siapa mendapatkan balasan baik, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mengumpat kecuali terhadap diri sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah, sekali lagi yang di depan tadi, tidak pernah mendolimi dirinya sendiri. Jadi apabila amal-amal baik kita itu kita lakukan, pasti Allah balas. Dan apabila sebaliknya kita melakukan keburukan, kedoliman, dosa ya, itu nggih sanes salahipun Allah. Ya, memang kita sendiri yang memilih itu. Maka jangan mengumpat ya atau menjelek-jelekan Allah tabaraka wa taala. Karena itu adalah salah kita sendiri. Kita sudah diberi pilihan dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberi petunjuk berupa Al-Qur'an dan Sunnah ya. Barang siapa mengikuti keduanya, itulah jalan yang lurus, itulah jalan menuju rahmat Allah, menuju ridha Allah tabaraka wa taala. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menyelisih itu ya atau tidak mau tahu dengan itu, nggih salah dhewe ngoten. Wis didudoi kok ndak gelem apa sering ngoten nggih. Kami lanjutkan. Said berkata, adalah Abu Idris jika dia menceritakan hadis ini, dia berlutut di atas kedua kakinya. Artinya hadis ini benar-benar penting, benar-benar beliau perhatikan ya, sehingga sampai berlutut atau duduk ya, untuk memperhatikan gatekne ya dari hadis ini. Saking hadis ini adalah hadis yang sangat penting, peringatan kepada kita semua bahwasanya di dalam kehidupan ini kita harus berhati-hati, kita harus senantiasa napa niku menggenggam teguh berhujjah kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita harus senantiasa di awal tadi berdoa, meminta kepada Allah. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah pemilik kerajaan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Maka orang yang menginginkan atau seorang hamba yang menginginkan hendaklah minta atau berdoa kepada sang pemiliknya. Jadi lek nyuwun niku kan nggih langsung neng pemilike ngoten. Loh kan napa niku saged lewat perantara misalnya ngoten. Nah niki tentunya Allah Subhanahu wa taala jika berdoa atau nyuwun niku bisa dilakukan dengan perantara, itu tentunya Allah Subhanahu wa taala juga akan perintahkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam Sunnah atau di dalam hadis ini tadi untuk kita meminta atau berdoa ya itu melalui perantara. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kita langsung. Jadi nyuwun niku langsung kok. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengabulkan doa. Jadi tidak perlu perantara, langsung menengadahkan tangan ke langit. Allah Maha tahu, Allah tahu kayak jaluk. Langsung pasti dikabulkan. Jadi mboten sah pakai perantara. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Mereka ngerti bahwasanya Tuhan itu Allah, tetapi pada saat mereka mengibadahi Allah ya, meminta kepada Allah,
mereka menggunakan berhala-berhala sebagai perantara. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah ya. Seolah-olah Allah itu tidak maha melihat, tidak maha mendengar. Jadi dadak pakai perantara. Ini dilarang. Jadi kalau nyuwun nopo-nopo langsung, kok pas numpak sepeda motor kelingan, wah aku pengen jaluk iki. Ngerem dadak tapi minggirin nggih, mun tengah jalan mungkin langsung tunggu. Jadi nyuwun mboten napa-napa. Dimanapun kita berada itu boleh berdoalah ya, kecuali di tempat-tempat yang dilarang seperti di dalam kamar mandi. Ini memang dilarang untuk ngaji atau menyebut nama Allah dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di kamar mandi dilarang karena itulah tempatnya syaitan. Selain itu insya Allah boleh. Jadi boleh minta dimanapun kita berada, saelinge awake dhewe langsung menengadahkan tangan ke langit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, semoga semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menyampaikan kita kepada rahmat, ampunan, kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى